Salam Pelangkon, Sobat Pelangkoners berjumpa lagi. Mari belajar berpikir bersama dosen Pelangkon tentang kurikulum OBE versus urip mung mampir ngombe. Selamat belajar. Hari ini kita akan membahas tentang kurikulum OBE versus urip mung mampir ngombe. Apakah Anda pernah mendengar istilah ini? Mari kita jelajahi konsep ini lebih lanjut. Pendidikan sering diukur dengan indikator, baik kurikulum, sertifikasi, dan target kompetensi. Tapi, bagaimana jika kita melihat pembelajaran bukan sebagai jalur linier, melainkan sebagai perjalanan yang mengalir? Di satu sisi, ada outcome based education atau OBE, kurikulum berbasis hasil yang terstruktur. Di sisi lain, filosofi Jawa urip mung mampir ngombe mengingatkan bahwa hidup hanyalah singgah untuk minum. Sebuah metafora tentang pembelajaran yang cair, kontekstual, dan reflektif. Mana yang lebih dalam, sistem yang terukur atau filosofi yang menyatu dengan kehidupan? Satu, mengurai OBE. OBE adalah pendekatan pendidikan yang menekankan hasil akhir sebagai poros. Setiap mata kuliah dirancang dengan learning outcome spesifik, baik keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik. Keunggulannya jelas, yaitu terukur, transparan, dan relevan dengan kebutuhan industri. Misalnya, seorang insinyur diharapkan mampu merancang jembatan sesuai standar keamanan setelah lulus. Tapi di balik strukturnya yang rapi, OBE kerap dikritik karena mengerdilkan proses. Apakah pembelajaran hanya soal mencapai target? Bagaimana dengan ruang untuk eksplorasi, kegagalan, atau kejutan di luar rubrik penilaian? Perspektif pendidik, OBE membantu kami memetakan kompetensi. Tapi saya khawatir peserta didik terjebak pada checklist. Mereka lupa bertanya, mengapa saya belajar ini? Apa hubungannya dengan hidup saya? Segmen 2. Filsafat urip mung mampir ngombe. Dalam budaya Jawa ada pepatah, urip mung mampir ngombe. Hidup hanyalah mampir atau singgah untuk minum. Ini bukan pesimisme, melainkan pengingat bahwa hidup itu singkat dan pembelajaran adalah proses menyerap pengalaman sambil terus bergerak. Pendidikan ala filsafat ini tidak terikat silabus. Pembelajaran terjadi di sawah
dalam percakapan dengan tetua atau saat menghadapi masalah sehari-hari. Kedalamannya terletak pada konteks dan refleksi. Tapi tanpa struktur, apakah pengetahuan bisa bertahan di era disrupsi? Bisakah filosofi ini menjawab tantangan kompetensi global? Perspektif budayawan Jawa. Bagi kami, belajar itu seperti air mengalir, tidak perlu dipaksa mengisi gelas. Tapi paham bagaimana air itu menyuburkan tanah. Tapi di zaman sekarang, gelas-gelas itu sudah disediakan sistem. Tantangannya adalah tetap menjaga rasa airnya. Segmen 3. Titik temu dan konflik. Lalu, di mana titik temu kurikulum UBE dan urip mung mampir ngombe? Pertama, keduanya ingin pembelajaran bermakna. UBE melalui standar kompetensi, filsafat Jawa melalui internalisasi nilai. Kedua, keduanya menghadapi tantangan. UBE kerap kaku, sementara pembelajaran kontekstual sulit diukur. Tapi konfliknya nyata. UBE berpusat pada prediktabilitas, sementara Mambir Ngombe mengakui ketidakpastian sebagai guru. Contoh nyata, seorang mahasiswa teknik mungkin mampu menghitung kekuatan beton sesuai UBE. Tapi apakah ia paham dampak sosial ekologis dari proyeknya? Disinilah kedalaman perlu dibangun dengan menyambungkan target dan makna. Perspektif mahasiswa. Saya bisa dapat nilai A di mata kuliah lingkungan, tapi merasa tak terhubung. Baru saat ikut kerja sosial di lereng Merapi, saya paham arti berkelanjutan. Penutup, sintesis untuk kedalaman. Kedalaman pembelajaran tidak lahir dari memilih UBE atau mampir ngombe, tapi dari merajut keduanya. Bayangkan sebuah kurikulum yang punya outcome jelas, tapi juga menyisakan ruang untuk pertanyaan. Apa arti kompetensi ini bagi masyarakat? Bagaimana kegagalan bisa menjadi bagian dari proses? Pendidikan yang dalam adalah yang tidak hanya menghasilkan lulusan siap kerja, tapi juga manusia yang peka, reflektif, dan berani bertanya. Minum apa yang kita butuhkan hari ini? Seperti kata Pramudia Anantatur, kalau pendidikan tidak mampu menumbuhkan keberanian, lalu untuk apa pendidikan? Bisa jadi inilah esensi dari menggali kedalaman, berani melampaui batas, baik itu target kurikulum UBE maupun kebijakan lokal. Terima kasih telah bergabung bersama dosen Blangkon menjelajahi perjalanan ini. Salam Blangkon.